langsung dipercaya menjadi kepala bagian keamanan di sana. Jadi kayak merasakan hidup tuh kayak mati rasa aja gitu, Bro. Mati rasa. Nih, atau kalau misalkan cinta kita itu ada di Hima gimana? berat bosku. Pokoknya mah ya mau itu cintanya ada di himpunan maupun di luar. Halo, selamat datang kembali di Sosiologi Podcast by Departemen Media Informasi. Oke, Sosiofolks dimanapun kalian berada, saat ini kita ada di tahun baru 2025 nih. Sebelumnya gimana nih kabarnya kalian Sosiofolks yang ada di mana-mana ya, ribuan ini Sosiofolks. Ini juga di sini penonton-penonton dari Soskes ini ada ribuan ya. Nah, sebelumnya jangan lupa kalian Sosiofolks wajib buat like dan subscribe terlebih dahulu YouTube Himpunan Mahasiswa Sosiologi di bawah ini ya. Nanti di display ya. Oke, supaya nggak berlama-lama nih, kalian pasti pada penasaran siapa guest star kita di episode kali ini. Ini sosok yang luar biasa ya, sosok yang sangat-sangat menginspirasi lah gitu bagi anak-anak sosiologi. Siapa coba kira-kira? Penonton ada yang bisa nebak gak penonton? Siapa ya? Siapa tuh? Siapa nih? Penontonnya kurang penontonnya. Kita langsung saja. Kita sambut Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Sosiologi Kabinet Karsa Adhika periode 2024-2025, Ketua Umum Ahmad Fauzi An-Nawawi. Gimana tuh, sehat? Oke, teman-teman Sosiofolks, ini Ketua Umum HMJ Sosiologi Kabinet Karsa Adhika yang luar biasa gitu. Gimana tuh kesibukan saat ini? Ya karena sekarang melihat lagi di situasi liburan gitu ya. Ya paling liburan tapi ya cukup dengan di rumah gitu. Cukup dengan dan menemani setiap departemen yang ada program acaranya. Harus selalu ada ya. Betul. Harus selalu ada. Oke, tapi sebelumnya tuh, ini kan yang nonton dari berbagai dunia gitu ya. Berbagai dunia ini di luar negeri juga ditonton ya. Soskes ini. Nah, mungkin perkenalan dulu nama dan ya dan yang lain-lainnya kayak gitu. Ya mungkin saya mau memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Fauzi An-Nawawi. Saya lahir di Bandung, teman-teman. Nah, orang Bandung asli nih. Bandung. Tapi orang tua saya itu sangat sangat jauh lah. Di mana itu tuh? Kalau ayah saya itu memang asli dari Bandung, itu di daerah Cileunyi. Oh, daerah Cileunyi dekat. Nah, ibu saya ini dari mana tuh? Ibu saya ini dari Bali. Wah, jauh itu bukan jauh lagi itu. Dari Bali. Dan alhamdulillahnya ibu saya itu tuh seorang mualaf. Oh, seorang mualaf. Jadi saudara-saudara saya yang dari ibu itu semuanya masih beragama Hindu. Oh, semuanya berarti? Semuanya. Oh, itu gimana bisa ketemunya tuh? Dari Bali ke Bandung gitu? Iya, kalau dari segi historinya ya saya kurang tahu gitu ya. Tapi yang saya tahu itu tuh bertemu di Pasar Caringin. Wah, di Pasar Caringin. Luar biasa. Oke, berarti campuran antara Bandung dan Bali. Ya. Oke, Tung. Nah, sekarang nih posisi sudah menjadi seorang ketua umum itu di HMJ Sosiologi. Nah, gimana sih tuh perjalanan ketum sendiri gitu ya buat jadi seorang ketua umum sampai sekarang gitu? Di kaliku perjalanan yang dialami itu kayak gimana sih tuh?
Mungkin kalau kita lihat dari histori saat masuk kuliah gitu ya, itu tuh mungkin tidak terlalu banyak, tapi saya akan mencoba mengulik dari saya mulai SMP ataupun dari SMA gitu. Saya SMP tuh di pesantren. Oh, di pesantren. Pesantren. Pesantren apa? Di pesantren Tahfidz Quran Misbahun Nur. Oh, Itu di Kota Cimahi. Oh, di Cimahi. Iya, di Cimahi. Ya, dan saat SMP bisa dibilang saya itu sangat orang bisa dibilang santri yang sangat nakal. Nakal. Terus bisa dibilang juga bahkan hampir setiap bulan itu saya selalu mendapatkan hukuman botak gitu. Oh, jadi kalau ada satu kenakalan, Iya. hukuman itu botak. Botak. Bentar, nakalin santri itu kayak apa? Nakalnya santri itu kan beda ya, nakal santri sama nakal orang biasa gitu. Ya, kan kalau di pesantren itu biasanya suka ada peraturan-peraturan gitu ya. Iya. Mungkin yang pernah saya langgar itu kayak membawa HP. Oh. Terus kayak surat-suratan dengan lawan jenis kayak gitu. Ataupun ya kalau yang sangat indah kayak merokok dan yang lainnya. Akhirnya selalu dapat sanksi gitu. Terus setelah saya SMP, nah dari mulai SMP juga saya udah suka ke organisasi. Saya ke pramuka yang pada SMP itu saya menjabat menjadi seorang pratama. Pratama itu? Ketua pramuka lah di sana. Ketua pramuka. Saya juga pernah mengikuti jambore daerah. Terus saya juga masuk ke OSIS. OSIS juga berarti. Terus udah. Nah, saat saya melanjutkan ke jenjang SMA, saya juga pesantren. Masih di situ? Enggak. Oh, enggak. Nah, saat saya naik ke kelas 10, itu saya pesantrennya di Bogor. Makin jauh lagi lah. Jauh lagi. Di pesantren Fajar Dunia di sana. Fajar Dunia. Kayak gitu. Dan di sanalah bisa dibilang 80% kehidupan saya itu sangat berubah. Jadi itu titik tolak perubahan gitu. Iya, di sana. Yang di mana memang di Bogor itu terkenal dengan kedisiplinannya, terkenal dengan ilmu tasawufnya, dan juga terkenal dengan ilmu bahasanya. Kayak gitu. Jadi kayak kalau dari segi peraturan kayak semi gontor gitulah. Kayak gitu. Nah, mulai dari sana benar-benar dididik, benar-benar godok, dan saya mempelajari ilmu yang benar-benar organisasi itu ada di Bogor. Ada di Bogor. Di Bogor. Dan yang uniknya saya kelas 11 itu pindah lagi ke pesantren saat saya SMP. Ke Misbahun Nur tadi. Lagi. Loh, kan di Bogor itu katanya bagus, luar biasa bagus. Tapi ya itu memang bagus, memang itu menjadi titik tolak saya itu berubah, tapi ada satu peristiwa yang memang saya harus kembali lagi seperti itu. Jadi saya kelas 11, kelas 12 itu kembali lagi ke Misbahun Nur. Dan saat saya di Misbahun Nur, waktu saya kelas 11 itu ada namanya kalau di sana tuh OSMI, Organisasi Santri Mahad Misbahun Nur. Dan itu tuh baru berjalan 6 bulanan lah itu. Nah, saat saya masuk, karena jadi dulu tuh unik ya. Jadi saya tuh dibilang santri baru stok lama. Oh iya. Gitu. Jadi udah lama di sini. Cuman merantau dulu. Merantau tahun kayak gitu. Nah, saya di Misbahun Nur, lalu saya mengikuti organisasinya dan langsung dipercaya menjadi kepala bagian keamanan di sana.
kalau ada santri-santri yang memang tahu bagian keamanan itu kan sangat-sangat bisa dibilang horor lah gitu. Sangat-sangat galak gitu. Oh, ada horor. Ini menarik sih tuh. Saya juga kadang mendengar gitu ya, justru pesantren-pesantren itu horornya lebih ini lagi gitu. Itu benar nggak? Ya kalau dibilang horor sih di semua tempat juga itu pasti ada jinnya teman-teman. Terus yang saya tahu dari guru saya, semakin suci tempat, jinnya itu malahan semakin kuat. Oh, sebaliknya justru malah. Iya, kayak gitu. Dan saya masuk, saya lanjut lagi. Saya masuk ke Misbahun Nur yang kelas 11, saya langsung masuk jadi OSMI, jadi kepala bidang keamanan di sana. Di sana. Nah, saat saya mau masuk ke ke kelas 12 ya. Itu kan ada pemilihan untuk sertifikat, dan alhamdulillahnya saya terpilih dengan lawan-lawan yang sangat masya Allah. Berapa itu waktu itu? Jadi yang waktu itu nyalonin itu ada 3 orang. 3 orang. Satu yang udah hafal Quran. Wah, berat Banget nih. Berat. Yang satu lagi fasih bahasa Arab, bahasa Inggris. Wah. Terus maksudnya saya mah hanya memiliki kayak kapasitas untuk influence saja. Dan saya memang ingin menjadi ketua OSMI itu hanya untuk berkhidmat saja, untuk mengabdi saja seperti itu. Tapi ya jalan yang Allah berikan itu ada ke saya seperti itu. Gitu. Tapi bentar tuh, OSMI ini tuh sama kayak OSIS atau beda? Atau ada lagi? Sama kayak OSIS, tapi itu di lembaga pesantren dan sistem kerjanya itu 24 jam gitu. 24 jam. Jadi dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu bakalan diatur sama ini OSMI kayak gitu. Oh. Dari mulai ngebanguninnya kayak gitu, dari mulai mendisiplinkan santrinya ataupun membuat seperti event-event kayak gitu. Itu berarti di SMA ya? SMA. Lanjut ke perkuliahan gimana? Nah, kalau ke perkuliahan gitu kan ya, karena kita kan sama-sama angkatan 21 nih. Ya, betul. yang di mana kita itu bisa dibilang angkatan Covid ya. Covid ya, masih Covid pada saat itu. Ya masih Covid, dan kita masuk itu secara online teman-teman kayak gitu. Kita osjur online dan kita melakukan perkuliahan selama 1 tahun itu online ya. Jadi mungkin ada rasa jenuh juga di sana karena kan yang biasanya saya sibuk dengan organisasi saat masuk ke UIN ini begitu sepi karena sedang online seperti itu. Lalu masuk ke semester 3, terus ada open recruitment untuk masuk ke HMJ. Nah ini maksudnya peluang bagi saya gitu untuk bisa memulai karir gitu. Masuk berarti pada saat itu daftar dan masuk? Masuk alhamdulillah, dan pada saat semester 3 itu saya langsung ditempatkan di departemen PAO. Wah, luar biasa. Ya saya mulai mengulik bagaimana departemen PAO dan umumnya itu bagaimana HMJ ini gitu. Sudah semester 3, semester 4 naik ke semester 5 itu zaman Abiakta ya. Nah, saat Abiakta saya diamanahkan menjadi kepala departemen agama. Agak berbeda ya? Agak berbeda gitu. PAO ke agama gitu ya. Karena memang saat itu pilihannya gitu ya. 1 departemen agama, 2 departemen olahraga, yang ketiga departemen seni sebenarnya. Saat itu saya di lobby dengan Tuk Abai gitu ya. Ada lah ya seperti itu. Dan akhirnya saya
mengambil menjadi departemen agama. Kenapa tuh? Yang lebih dipilih itu departemen agama? Karena apa ya? Saya memiliki misi gitu loh. Jadi walaupun saya seorang mahasiswa, tapi rasa-rasa saya menjadi santri itu kayak masih ada gitu. Terus saya melihat departemen agama mau itu di himpunan manapun itu lebih ke apa ya? Tidak ada harga dirinya lah. Atau seperti sering diacuhkan seperti itu. Nah, betul. Saya ingin menjadikan departemen agama ini sebagai departemen yang bahwa agama juga bisa dibikin asik loh, dan bisa diterima oleh mahasiswa. Sudah semester 5, semester 6. Nah, dari mulai semester 3 sampai semester 6 itu saya mulai bisa berpikir bagaimana caranya memiliki ambisi gitu, dan bisa menjadi seorang ketua umum seperti itu. Dan saya mencoba memberanikan diri untuk penyalon, dan alhamdulillah. Berarti perjalanannya panjang ya? Panjang. Tidak hanya dari orang yang biasa-biasa tanpa pengalaman organisasi langsung naik misalkan jadi ketua umum. Itu memang ada pengalaman-pengalaman yang itu relevan. Ya, betul. Silakan beda dengan seorang ketua umum ataupun pres yang memang itu dorongan dari yang lainnya seperti itu kan. Ini cuma beberapa aja. Itu ya. Betul. Nah, Tum, sebelum lanjut nih, mau minum apa, Tum? Duh, oke. Ada ini minuman. Oh, ada dong. Di sini semuanya ada. Saya pengen ini dong. Ngopi. Oh, pengen ngopi, boleh. Oke. Kopinya dipersiapkan ya. Nih, kita langsung ada tuh. Oh, ada. Oke. Siapa namanya? Nah, ini tuh namanya Neneng. Oh, Neneng. Oke. Nah, Sosialvlogs ya. Kalian kalau penasaran siapa sih Neneng itu? Coba tebak. Nanti di kolom komentar siapa sih Neneng, yang nanti tebakannya benar akan diundang jadi penonton. Ya. Jadi penonton. Nanti akan melihat Neneng secara langsung lah. Begitu. Tapi cantik nggak tuh? Waduh. Ya bisa. Nggak tuh. Minum kan? Minum. Ya, minum dulu tuh. Oke. Lanjut tuh mengenai Karsa Adika nih. Sebelumnya nih, saya mau nanya. Kan di Karsa Adika itu ada jargon gitu ya. Karsa mengakar, Adika menjulang. Nah, ini tuh kan dibikin sama ketum sendiri. Ya. Nah, itu maknanya apa sih tuh? Karsa mengakar, Adika menjulang itu. Jadi itu tuh saya buat dengan apa ya? Dengan dasar bahwa Karsa Adika ini akan menjadi new eranya HMJ. Jadi saat Karsa, atau kita ini ulik dulu gitu ya, dari bahasa ataupun arti dari Karsa Adika gitu ya, bahwa Karsa itu adalah niat ataupun tekad gitu ya, dan Adika itu artinya itu unggul. Nah, jadi Karsa ataupun yang kita artikan menjadi niat ataupun tekad itu selalu mengakar. Dan itu harus ada di tiap individu yang ada di HMJ Sosiologi. Jadi pengurusnya pun harus punya tekad. Harus memiliki tekad. Dan setelah semuanya memiliki tekad yang mengakar pada dirinya, itu harus menjulang, teman-teman. Harus unggul di sana. Jadi jangan mau stuck kayak gitu. Oke. Jadi berarti dengan tekad itu kita membawa atau mencapai satu keunggulan. Nah, seperti itu. Karena kan sosiologi kan unggul.
seperti ini. Sosiologi unggul ini. Lagi unggul. Jadi setiap sosiologi sedang berfoto kan selalu ada unggul. Ya, selalu ada. Nah, Tung, Karsa Adika tadi kan Ketum bilang pengen menjadi new era. Nah, saya pribadi gitu ya yang merasakan ya dari awal gitu ya. Berarti selama 3 periode himpunan walaupun ada di internalnya baru 2 kali gitu. Ya. Cuman memang saya pun melihat gitu bahwa di periode ini tuh di Karsa Adika itu banyak terobosan-terobosan, banyak gebrakan-gebrakan yang dilakukan, banyak perubahan yang dilakukan gitu. Nah, perubahan yang dilakukan ini tuh memang itu kemauan dari Ketum bahwa ini perlu ada yang diubah, perlu ada inovasi baru untuk memajukan sosiologi gitu. Enggak ya sama terus gitu tiap tahun. Jadi memang Karsa Adika ini dibuat ataupun dirumuskan untuk periode saat ini itu untuk menjadi sebuah new era dengan dasar karena memang pada zaman sekarang hari demi hari organisasi itu sudah dianggap tidak begitu relevan dengan kehidupan seperti itu, dan kita sebagai seorang organisatoris gitu ya yang berada di Karsa Adika ini harus membuat sebuah inovasi kayak gitu yang memang tidak hanya kita membuat acara-acara saya, tapi kan kita harus membuat sebuah gebrakan baru gitu. Dan yang perlu diperhatikan kita juga adalah seorang mahasiswa yang memang tugas pertamanya adalah kuliah ya, akademik. Jadi saya lebih mementingkan program kerja yang memang itu berkualitas. Walaupun dari tiap departemennya itu hanya 4 atau 5 saja. Jadi beda dengan periode-periode yang sebelumnya. Jadi satu departemen itu bisa ada 8, bisa ada 9. Nah, kalau untuk di Karsa Adika ini itu hanya dibatas menjadi 5 program saja kayak gitu dari tiap departemennya. Karena saya lebih mengejar untuk kualitasnya seperti itu. Dan juga karena kan memiliki terobosan baik dari konsep desainnya kayak gitu kan. Karena kan sebelumnya itu belum ada logo tiap departemen. Nah, kayak gitu. Kita adakan seperti itu. Terus juga dan masih banyak lagi lah. Berarti emang ini tuh salah satu inovasi gitu ya buat supaya ya lebih bisa menyesuaikan lagi gitu dengan mahasiswanya juga. Betul. Nah, tuh mengenai proker tadi, proker yang dirumuskan memang sengaja yang berkualitas. Betul. Nah, ada proker apa aja sih tuh proker unggulan dari Kabinet Karsa? Nah, kalau proker unggulan itu kita bisa dihitung dari tiap departemennya. Misalkan dari Departemen Medinpo itu kan ada Sosiologi podcast ini ada. Social podcast sama Creative Art Festival. Creative Art and Festival. Terus dari Departemen Sosial itu ada Raksa Desa untuk tahun ini teman-teman. Nah, Raksa Desa. Jadi Raksa Desa itu dari tahun sebelumnya itu memang ada, tapi namanya itu berubah-ubah. Dari mulai desa binaan, ke pemberdayaan masyarakat, ke bakti desa, dan untuk tahun ini atas requestan dari Pak Kajur gitu ya. Itu harus Raksa Desa karena ingin ada sebuah ciri khasnya di sana. Nah itu, terus dari Departemen Seni itu ada Euforia teman-teman. Euforia ini apa? Euforia itu pada awalnya Euforia itu adalah acara untuk milad. Milad yang memang isinya tuh ada pertunjukan dan lebih dikhususkan pada musik.
Oh. Itu euforia. Terus departemen agama ada apa? Kajian Islami. Waktu pas kemarin itu sampai ratusan orang gitu hadir. Ya betul. Karena saya kadepnya. Ini agak-agak dikit ya ini. Terus dari departemen apa kajian riset dan keilmuan. Kalau sebelumnya itu namanya departemen pengembangan intelektual. Itu ada namanya Social Expo. Social Expo teman-teman, yang di dalamnya ada lomba debat, ada lomba LKTI, dan untuk tahun ini itu ingin mengundang inilah apa gestar yang berhubungan. Yang wah lah ya. Wah, ya ditunggu aja lah itu ya. Semoga. Terus dari departemen olahraga itu sudah terlaksana kemarin teman-teman, yaitu sosiologi championship. Terus selanjutnya dari departemen apa lagi ya? apa lagi ya? Adkesma. Kalau Adkesma itu lebih kepada advokasi kayak gitu. Dan itu pun apa ya, kayak apapun aspirasi, apapun permasalahan yang ada di dalam institusi maupun dari sebuah HMJ itu akan bisa dimasukkan saran, dimasukkan kritik dari departemen tersebut seperti itu. Nah ini satu yang menarik nih, karena kalau dari sebelum-sebelumnya gitu ya, saya melihat ketika kita mau menyampaikan permasalahan kita gitu ya, mau mengadvokasikan sesuatu ke pihak kampus Ya. Itu tidak ada wadahnya gitu, jadi ya kemana aja gitu kita ngomong tuh gitu. Nah sekarang diwadahi di departemen Adkesma. Ya, Adkesma. Advokasi kesejahteraan mahasiswa. Oke. Kan? Apa kita melihat bahwa mahasiswa pun butuh dampingan gitu untuk mereka istilahnya bisa mengadu gitu, ke pihak birokrasi kayak gitu. Jadi dampingi begitu. Betul. Oke, berarti tadi program-program unggulan yang Ngomongnya. landing di tahun ini mungkin ya. Tahun ini. Ya, itu program-program 2025 teman-teman. Nah, tunggu stay tune aja di media sosial HMJ Sosiologi. Nah, sampai perjalanan dari dulu gitu ya sampai sekarang berada di posisi ketua umum gitu. Pernah nggak sih Tum itu mengalami titik terendah gitu, titik di mana itu titik paling rendah saya gitu, terus struggle gitu di dalam menghadapinya, pernah nggak sih? Kalau di titik dibilang terendah sih belum ya. Tapi ada yang juga kayak di titik jenuh gitu. Jadi kayak merasakan hidup tuh kayak mati rasa aja gitu, berarti. Mati rasa. Karena sudah dihantam gitu ya, dengan kepusingan akademik, dengan kepusingan program kerja, dengan kepusingan pribadi, bahkan dengan kepusingan cinta. Kayak gitu ya. Apa kadang-kadang suka ada titik jenuhnya kayak gitu. Jadi kadang saya jadi bilang berhenti dulu 2 atau 3 hari untuk bisa rehat sejenak. Berarti cara untuk menghilangkan jenuh itu ya istirahat dulu, ya, merefresh pikiran ya. Betul. Karena kan tidak semua orang itu kuat lah. Bahkan sampai sekelas presiden pun kan itu ada titik jenuhnya lah kayak gitu. Iya betul. Harus ada istirahatnya, harus ada refreshingnya kayak gitu. Oke, berarti itu tadi bukan titik rendah, berarti titik jenuh saja. Oke, tuh. Nah, untuk sekarang ini nih salah satu yang membedakan. Ini juga yang menjadi ya inovasi terobosan. Ini salah satunya ini juga nih. Oh betul. Ini baru juga nih, ini desain baru teman-teman. Ini itu adalah new design teman-teman. Baik dari kemeja jurusannya maupun dari kemeja himpunannya. Dari segi warna, dari segi bahan ataupun penambahan elemen gitu teman-teman. Nah,
Itu. Nah, jadi kita berdua ini yang pertama kali memakai gitu. Nih, kemeja himpunan. Nah, Tum, ini salah satu inovasi nih, Tum. Di Soskes kali ini tuh ada Q&A gitu dari Instagram. Oke. Nah, yang pertama mungkin dari Wildan Muhammad. Unggul selalu pokoknya mahtum. Gitu. Ya ada sosiologi, mau itu program studinya, mau itu HMY-nya, mau itu mahasiswanya, ya harus unggul gitu. Unggul ya. Itu menuju sosiologi berdaya saing. Betul, berdaya saing mantap. Oke, lanjut. Abdul Al Aziz 2, sorogan kitab katanya keketum. Aduh. Nah, gimana nih tuh? Berat ya. Gak ngerti saya kalau ini. Jadi istilah sorogan itu ada di istilah pesantren yang dimana kita itu seperti setoran bacaan ataupun setoran hafalan dari berbagai kitab seperti itu. Berarti ini anak pesantren banget ini yang nanya ya. Dan apa kayaknya itu dari Departemen Agama deh kan? Oh iya, kayaknya dari anak Departemen Agama ini. Oke, lanjut. @safa_Aira, ketum liburan nggak katanya? Gimana nih? Kalau dibilang liburan enggak, kalau dibilang enggak liburan apa? Enggak juga nih kalau. Jadi kayak di rumah menikmati apa ya? Menikmati kesendirian dulu lah kayak gitu teman-teman. Menikmati kesendirian. Yang benar itu. Jadi kesendirian. Yang apa nanti akan dihantam lagi oleh dunia perorganisasian ataupun dari dunia perkuliahan. Rehat dulu ya. Rehat dulu di sana. Gitu. Nah, jadi ya itu tadi ya, dibilang liburan juga enggak, ya dibilang enggak juga ya tetap di rumah gitu ya liburan. Tapi kan kita Bapak bentuk dari istirahat tuh kalau bisa ada bahasa Sundanya itu seperti kita tuh mau ngawahan dulu lah. Ah iya, ngawahan. Ancang-ancang teman-teman. Gitu. Jadi nanti tunggu aja tuh berapa. Tunggu aja. Pokoknya 2025 akan menjadi sebuah gebrakan baru. Lebih menjulang lagi. Lebih menjulang lagi. Oke, itu ya. Lanjut. Ini apa ini? HD Capdis B. Apa ini? Coba lebih diubah ya. Biar gampang bacanya. Nah, ini tuh gimana cara membagi waktu antara akademik, hima dan juga cinta. Waduh. Wah, ini kayaknya saya tahu nih sekarang. Nah, gimana tuh mungkin antara akademik, apalagi terutama hima dengan cinta. Gitu. Gimana tuh? Iya, sebenarnya pembagian waktu itu kalau menurut saya mudah gitu ya. Entah itu dari sisi akademik, entah itu dari sisi himpunan ataupun dari sisi cinta gitu ya. Karena apa? Mungkin yang sangat disulitkan oleh anak muda zaman sekarang itu mereka belum mengetahui bagaimana yang paling pentingnya dulu gitu loh. Kalau bisa dibilang tuh apa kayaknya Prioritas. ya skala prioritas tuh teman-teman. Jadi karena akademik itu paling penting dan memang hima dan cintanya itu bisa dimerlukan, berarti kita akademik dulu kayak gitu. Berarti ketemu nomor 2 kan juga. Tidak, maksudnya ini mah dari segi waktu saja gitu. Oh, dari segi waktu. Terus kalau akademik sedang lengah, terus hima sedang naik-naiknya, berarti hima nomor 1. Hima nomor 1. Kalau dan bahkan jika akademik dan hima sedang lengah turun, berarti cinta nomor 1. Nih, atau kalau misalkan cinta kita itu ada di hima gimana? berat bosku. Pokoknya mah ya mau itu cintanya ada di himpunan maupun di luar himpunan ya kita harus bisa memanajemen lah gitu ya. Jadi
perlu mempelajari manajemen cinta teman-teman. Manajemen cinta. Nanti akan ada bahasannya lebih lanjut mengenai manajemen cinta ya dari seorang ketua umum. Gitu. Tapi kan Tung nih, kalau misalkan bahas akademik gitu ya dengan organisasi, itu kan kadang suka kita tuh suka sulit gitu ya untuk memprioritaskan bagaimana apakah akademik dulu atau himpunan dulu. Kadang kan ada juga kegiatan-kegiatan yang bentrok ternyata gitu. Dan itu tuh tidak jarang gitu ya bentroknya. Nah, tips dari ketum sendiri kayak gimana sih gitu? Yang udah 3 periode gitu ya di himpunan. Tapi gimana ya? Alhamdulillahnya kalau di HMI Sosiologi, walaupun dari saya saat semester 3 sampai hari ini itu ada skala prioritasnya. Jadi yang pertama itu Tuhan atau agama. Jadi hal-hal yang bersangkutan dengan itu. Terus yang kedua mengenai orang tua atau keluarga. Terus yang ketiga mengenai akademi. Terus yang keempat baru himpunan. Nah, jadi itu tata hierarki yang benar seperti itu. Karena banyak juga kan yang banyak juga gitu di luar sana yang berasumsi bahwa organisasi itu mengganggu akademik. Padahal kan itu sebenarnya gimana kita memanage waktu. Betul. Dan untuk periode ini itu saya selalu menekankan khususnya kepada setiap kepala departemen itu agar disampaikan kepada staf ahlinya itu bahwa kalau ada tugas kuliah yang belum selesai itu agar cepat diselesaikan. Apalagi kan kalau di UIN ini kan sangat-sangat banyak syarat-syaratnya gitu ya. Sangat banyak. Entah itu dari sidangnya, entah itu dari tes-tesan ataupun yang lainnya kayak gitu. Jadi kalau selagi bisa dilakukan itu mah sok silakan. Agar nanti tidak terganggu kayak gitu. Dan himpunan itu sebetulnya menjadi sarana juga ya. Sarana di sana. Sarana kan kita bisa kenal sama angkatan-angkatan atas. Betul. Kita bisa konsultasi entah itu dari tugas, entah itu dari matkul ataupun yang lainnya. Berarti dijadikan sebagai wadah gitu. Wadah pembelajaran lah. Gitu. Pembelajaran seperti itu. Oke, itu ya. Cara membagi waktu antara akademik, hima dan juga cinta. Nah, selanjutnya dari @desi Nadila. Pernah nyesal masuk sosiologi nggak sih Tung? Terus yang bikin bertahan di sosio itu apa? Nah, ini ya maksudnya yang banyak disebutkan oleh orang, yang banyak diberikan sangkaan dari orang bahwa kalau kita masuk tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu bisa dibilang salah jurusan lah atau apapun itu. Tapi dari dulu, walaupun saya pada awalnya tidak mau ke UIN ataupun tidak mau ke sosiologi, tapi saat saya ditakdirkan untuk masuk ke sini, saya itu tidak ada sama sekali untuk kenapa harus sosiologi, terus kenapa harus UIN. Jadi mungkin itulah gitu jalan yang sudah Tuhan berikan. Tapi ya dan saya pun sangat menentang gitu yang sering berbicara mengenai salah jurusan. Toh maksudnya kalau kita mengutip dari si Baskara gitu ya. Baskara. Siapa itu namanya teh? Baskara. Jadi tidak ada yang tidak bisa nyanyi gitu ya. Gak ada orang nggak bisa nyanyi men, cari suara lo. Jadi tidak salahnya kamu masuk ke sosiologi. Nah, saat kamu sudah dari sosiologi, harus bisa berkembang di sosiologi tersebut kayak gitu. Entah itu dengan cara apapun gitu, entah itu dengan masuk himpunan, entah itu dengan melakukan relasi dengan yang lain kayak gitu. Toh pada ujungnya ini juga kita akan menggunakan gelar yang sama gitu. Iya. Kecuali
untuk pekerjaan yang harus sistematis kayak gitu kan, seperti dokter, seperti hakim dan yang lain. Itu kan harus memang sesuai gitu kan. Kalau kita kan ini ya apa? Kita masuk kemana aja. Masuk kemana aja seperti bisa, itu. bisa di mana saja. Dan yang bilang sosiologi tidak ada prospek kerjanya itu sangat-sangat salah gitu. Nah, iya itu. Bahwa sosiologi itu memiliki prospek kerja yang sangat luas teman-teman. Betul. Mau itu dimanapun bisa sosiologi itu. Karena kita emang ya sosial, kita masuk kemana aja pun bisa. Betul. Sebetulnya. Gitu. Jadi kalau udah masuk di sosiologi, nggak ada lagi kata salah jurusan ya. Betul. Gitu. Jadi ya kita mengembangkan diri kita di sosiologi ataupun dimanapun nanti yang menonton ini gitu ya. Jangan sampai kalian beranggapan kalian tuh salah jurusan gitu. Ya syukuri aja yang ada dan ya kalian harus bisa berkembang dan mengembangkan jurusan tersebut gitu. Betul. Itu mungkin ya tuh mengenai masuk sosiologi. Nah, selanjutnya ada dari @prnm723. Open rukyah nggak tuh? Nah, ini menarik nih. Mungkin ini yang pertanyaan ini dilandaskan oleh suatu peristiwa gitu ya. Iya. Karena memang saat saya semester 3 itu ada suatu kejadian yang memang ada di ranah-ranah mistik gitu. Ataupun mistis gitu ya. Yang memang membuat saya menjadi sorotan. Seperti mengobati orang yang kesurupan kayak gitu. Dan kalau dibilang saya belajar masalah yang kayak gitu, bisa dibilang belajar. Tapi saya nggak terlalu expert lah ke sana. Dan mungkin sudah ada bawaannya lah kayak gitu. Tapi itu ada ilmunya nggak sih itu, maksudnya ruqyah kayak gitu? Ada. Oh ada. Ada. Berarti dipelajari juga di pesantren itu? Ada yang mempelajari, ada yang tidak. Oh. Jadi ruqyah itu semacam pengobatan sih sebenarnya. Jadi bukan kayak yang nyembuhin orang lagi kesurupan, bukan. Kalau ruqyah itu lebih ke pengobatan diri lah dengan hal-hal yang gaib seperti itu. Dan yang uniknya yang ada di diri saya gitu ya, saya itu kalau bisa dibilang aneh sih aneh gitu ya, tapi saya itu senang ataupun suka dengan hal-hal yang mistis kayak gitu, ataupun hal-hal yang berbau-bau gaib lah. Oh, berarti pernah maksudnya sering nggak sih mengalami hal-hal kayak gitu? Nah, kalau saya yang mengalaminya itu enggak. Tapi saya sering melihat kayak gitu hal-hal yang semacam itu kayak gitu. Jadi ya kalau ada yang kesurupan, alhamdulillahnya saya bisa kayak gitu. Entah itu dari pengalaman saya di pesantren ataupun dari didikan orang tua seperti itu. Oke. Berarti kalau ruqyah mah enggak ya? Ruqyah sih belum. Belum open ruqyah. Iya kayak gitu. Oke, itu ya. Nah, selanjutnya dari @Giza Shehab. Tips jadi ketum HMJ-nya dong, Tung. Katanya tipsnya nih buat jadi ketum HMJ. Kalau dibilang ada tips sih, enggak sebenarnya. Ya, karena siapa saja bisa menjadi seorang ketua umum, baik itu laki-laki maupun dari perempuan kayak gitu. Tapi yang perlu dijalani oleh seorang yang mau menjabat menjadi seorang ketua umum itu adalah pengalamannya teman-teman gitu. Bagaimana sepak terjang dia di organisasi ataupun dia sudah melalang buana di organisasi manapun kayak gitu. Dan juga harus punya ciri khasnya sendiri lah kayak gitu. Jadi betul harus ada ciri khas. Jadi menjadi seorang ketua umum HMJ itu bukan hal yang mudah dan bukan juga hal yang sulit kayak gitu. Itu bisa dilakukan oleh siapapun, dan setiap ketua HMJ itu memiliki cara kepemimpinannya sendiri kayak gitu.
berbeda-beda kayak gitu kan. Kalau dari HMJ itu yang saya tahu kan mulai dulu gitu ya, dari ada namanya dari mulai Tum Aprija, dari Tum Agam, Tum Musa, Tum Dinan, Tum Abai, saya dan alhamdulillahnya dengan semuanya itu saya udah bersilaturahmi masih menjaga lah ya, komunikasi. Terus juga kalau mau memimpin di suatu organisasi itu harus paham mengenai budayanya bagaimana. Kalau memang itu budayanya baik, itu harus dipertahankan. Kalaupun tidak, nah itu berarti PR menjadi seorang ketua umum itu harus mengubah budaya-budaya atau stigma-stigma yang buruk di organisasi kayak gitu. Oke, itu ya mengenai tips jadi ketum HMJ. Jadi harus jaga komunikasi juga ya sama ketum sebelumnya. Oke, lanjut dari @jihadfatrr. Tum, gimana sih cara biar public speaking kita bagus? Gimana nih? Ya, kalau masalah public speaking ya saya juga masih belajar lah gitu ya. Wah, pas udah jadi ketua umum nggak percaya kan? Karena yang namanya public speaking itu sampai dimanapun, sampai kapanpun itu kita akan selalu belajar gitu maksudnya. Ya. Tapi saya mempelajari public speaking itu lagi-lagi dari mulai saya pesantren. Oh, dari pesantren berarti ya. Khususnya untuk di SMA. Pada saat saya kelas 10, pada saat saya di Bogor, itu kan bisa dibilang pesantren bahasa gitu ya. Dan itu setiap minggunya itu ada latihan untuk berpidato. Oh, itu dari pesantrennya? Pesantrennya. Dan yang uniknya itu untuk di pesantren saya yang di mana? Yang di Bogor. Itu ada 4 bahasa asing. Arab, Inggris, terus Jepang, sama Jerman. Oh, Jerman juga ada? Ada. Oh. Ya, saya cuman mempelajari dikit-dikit. Dan kalau di sana yang wajib sehari-harinya itu Inggris dan Arab. Jadi itu membuat saya bisa belajar public speaking, mulai dari pidatonya, mulai dari menghafal kosakatanya gitu. Terus lanjut ke kelas 11 sama kelas 12. Nah, yang sangat-sangat membuat saya bersyukur, saya saat kelas 11 12 saya balik lagi, itu bisa dibilang itu saya menjadi jubir daripada ustadz-ustadz, jubir daripada kiai-kiai untuk ke santrinya maupun ke orang tuanya. Oh, jadi gitu. Ya, jadi dulu saya bicara di depan umum dengan ratusan, bahkan pernah pernah sampai ke 1.000 orang. Itu sangat-sangat lancar kayak gitu. Dan memang sudah terbiasa. Karena saat pesantren pun saat saat mencalonkan menjadi ketua umum itu ada sesi debatnya juga. Oh ya, debat. Itu debat dengan santrinya, debat dengan ustadz-ustadznya gitu loh. Oh, sama ustadz-ustadz juga. Ya. Jadi itulah yang membuat saya bisa gitu public speaking. Dan pada saat masuk kuliah mungkin skillnya menurun itu karena 1 tahun kita online kayak gitu. Tapi sih kan karena banyak orang bilang gitu ya, kalau mau lancar public speaking kayak ngobrol di depan kaca kayak gitu. Nah, ya itu banyak. Itu tuh bisa dilakukan, tapi kalau kitanya juga itu berlandaskan dengan percaya diri gitu loh. Maksudnya kalau kita sering latihan di depan kaca, kalaupun nanti saat prakteknya itu tidak ada rasa percaya diri nihil gitu. Karena ketika saya juga pernah merasakan gitu ya,
ketika kita sendiri dan ketika disaksikan sama banyak orang itu beda feelnya. Betul. Pasti ya kita udah latihan, misalkan kita disuruh pidato besok, kita dari sebelumnya latihan dulu gitu ya di rumah. Itu kita udah percaya diri, tapi ketika di depan hilang gitu semua. Ngeblank gitu ya. Ngeblank. Nah, ini ada satu tips teman-teman, biar kalian itu bisa berbicara di depan umum dengan lancar. Yang saya pelajari dari dulu gitu ya, bahwa anggaplah dirimu saat berbicara di depan, anggaplah dirimu menjadi seseorang yang paling pintar. Kenapa? Karena yang mendengarkanmu itu tidak akan tahu ucapan apa yang akan dilanjutkan olehmu. Wah, kayak gitu. Jadi maksudnya sok gue pede gitu maksudnya teh. Nah itu nanti jadi potongan TikTok tuh. Kuat seperti itu. Jadi intinya mah ya tumbuhkan percaya diri. Percaya diri. Sebenarnya nggak ada ilmu pastinya sebetulnya gitu. Terus sering-sering baca buku. Nah itu. Sering-sering nonton film kayak gitu. Tapi apa film-film yang bagus lah ya. Ya. Tapi itu benar loh. Bukan cuma buku gitu ya, tapi membaca itu emang bikin kita juga bagus gitu dalam public speaking, karena dengan kita membaca banyak kata-kata yang kita baca akhirnya kesimpan kata-kata itu. Jadi ketika kita berbicara di depan publik tuh udah kata-katanya tuh udah ada otomatis keluar karena tersimpan. Jadi dengan apa kita baca buku, dengan apa kita menonton film itu, kosakata yang baru tuh selalu tersimpan gitu. Ada. Berarti harus sering-sering lah ya. Dilatih lah begitu. Tuh. Dan salah satunya yang simpel ya membaca ataupun menonton film. Terus kan apalagi kita seorang mahasiswa sosiologi, harus pandai bersosialisasi, harus pandai bersosial kayak gitu. Bagaimana kita berbicara bersama masyarakat, berbicara dengan warga kayak gitu. Jadi kalau tidak bisa public speaking yaitu harus lebih belajar lagi. Begitu. Itu ya mengenai cara untuk bisa public speaking yang bagus lah. Tuh. Nah, habis itu pertanyaannya, oke. Mungkin kita ke sesi yang terakhir mungkin tuh. Ini setelah kita berbincang-bincang dari awal gitu ya, dari awal perjalanan Ketum seperti apa dan bagaimana Kak Andika. Nah, saya mau minta closing statement dari Ketum gitu ya, penyemangat untuk anak-anak sosiologi ataupun untuk yang nonton ini nanti, dan saran dan masukannya dari Ketum kayak gimana sih? Oke. Kalau untuk closing statement gitu ya, dari dulu saya punya 2 kata-kata yang selalu saya simpan. Apa itu? Ya, dan itu menjadi pegangan hidup lah kayak gitu. Satu, itu dimanapun kalian berpijak, berarti kalian itu harus jadi emasnya. Jadi ya makanya kenapa saya sangat menolak salah jurus atau apapun itu, karena yang ada di pikiran saya itu mau kamu dimanapun itu sudah menjadi takdir Tuhan. Yang harus diselesaikan apa? Bagaimana kamu beradaptasi di sana, bagaimana kamu bisa mengembangkan skill di sana, dan buatlah diri kamu itu menjadi emasnya di sana. Gitu. Jadi bukan hanya menjadi seorang yang memiliki jabatan, bukan, dengan prestasi-prestasi yang lain pun itu bisa. Terus yang kedua itu saya mengutip dari perkataannya Ali bin Abi Thalib. Wah, sahabat Nabi. Jadi beliau itu mengatakan, kalau nggak salah ya, ini kurang lebihnya, yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran yang kau jalani,
sehingga kau akan lupa betapa sakitnya, betapa besarnya rasa sakit. Wah, Kayak gitu. Jadi saya juga step by step mau menjadi ketua umum kan itu harus merasakan rasa yang sakit dulu gitu loh. Bagaimana saya saat di semester 3, 4, 5, 6 begitu banyak halangan ataupun rintangan kayak gitu. Dan kau akan mendapatkan rasa yang sangat manis dari hal yang pahit itu kayak gitu. Dan itu pun sangat bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. nah itu tuh tadi ya, penyemangat lah dari ketum. Nah itu luar biasa ya, ada 2 lagi tuh quotes nanti ada di TikTok ya. Gitu, jadi 3 tuh kita dapat tuh. Kayak dipotong-potong gitu Ya, dipotong-potong, nanti viral nanti tuh. Betul. Begitu. Nah itu sedikit pesan mungkin ya dari ketum. Sama ini mungkin tuh masukan untuk anak-anak sosiologi, khususnya mahasiswa-mahasiswa baru angkatan 2024 yang kemarin November baru Mabimsos, saran dan masukan dari ketum gitu. Gimana nih untuk anak-anak mahasiswa baru? Kalau saran masukan sih maksudnya tidak akan terlalu banyak berjangan gitu ya. Akan tetapi carilah jati dirimu, carilah skillmu, lalu kembangkanlah. Baik menjadi seorang organisatoris maupun yang lainnya, karena kan pemikiran orang sudah berbeda-beda, akan tetapi regenerasi untuk melanjutkan himpunan ini akan selalu hadir. Kayak gitu. Jadi tidak ada salahnya dengan organisasi, tidak ada salahnya dengan sebuah himpunan. Yang perlu diperbaiki itu diri kalian sendiri kayak gitu. Bagaimana kalian jadi gimana ya? Bagaimana kalian bisa membuka mata atas segala kejadian yang telah terjadi. Terus juga ada seperti kutipan, kita tidak bisa merubah sesuatu, akan tapi kita bisa merubah pandangan atas sesuatu. Kayak gitu. Ya, jadi jika kita melihat sesuatu itu jelek, toh sebisa mungkin kita bisa berpandangan bahwa itu tuh sesuatu yang baik, akan tetapi jalannya salah. Kayak gitu. Dan hal yang perlu kita lakukan cobalah untuk memperbaiki hal itu, bukan hanya menghakimi saja. Jadi menyayangi bukan menyaingi. Gitu. Ya gitu ya. Jadi tadi tuh yang intinya itu tadi, menyayangi bukan menyaingi. Gitu. Gitu. Jadi mengenai organisasi juga ya gitu. Ya, regenerasi itu adalah satu kewajiban gitu ya. Maka dukunglah himpunanmu, walaupun ya tidak seramai himpunan lain mungkin. Tapi ya itu rumah kalian di situ. Jadi dukunglah himpunan kalian sendiri. Begitu mungkin ya. Nah, Sosiofolks dimanapun kalian berada, kita sampai di akhir dari obrolan ini gitu ya, dengan narasumber yang luar biasa, seorang ketua umum gitu ya. Mungkin ya segitu aja mungkin ya, Tum. Ini juga kita udah panjang sekali. Betul, panjang bro. Makasih banyak Tum atas waktunya. Seru-seru sekali nih ya. Ya, sangat seru. Oke, teman-teman, sekian dari saya Aditya Rizky Purnama, dan Sosiologi Podcast episode kali ini saya tutup. Terima kasih. Selamat jumpa lagi.